wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu bentuk-bentuk ekspresi apresiasi puisi. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan kelompok saya. Dengan yang pertama, saya sendiri, Nabila Putri Indasari. Kemudian ada yang kedua, Elia Rosida. Yang ketiga ada Pascal Salindra Buana. Yang keempat ada Devita Setia Atip. Yang kelima ada Julieta Siska Dewiyanti. Dan yang keenam ada Amanda Nuki Haryanti. Ketujuh ada Hafiza Wilinda Putri. Kedelapan ada Wiwi Indarwati. Kesembilan ada Salafia Khoiria. Nah, tadi anggota kelompok 4. Kemudian sekarang saya akan membacakan mengenai materi yang pertama, yaitu tentang definisi ekspresi puisi. Nah, yang pertama mengenai definisi ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembacaan puisi. Ekspresi pembaca puisi harus disesuaikan dengan isi puisi yang dibacakan. Hal tersebut membantu penonton untuk memahami isi puisi yang dibacakan. Nah, jadi ekspresi itu sangat mempengaruhi pemahaman penonton ketika ada pembacaan suatu puisi. Yang kedua itu menurut KBBI, puisi sendiri adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Materi selanjutnya mengenai definisi apresiasi puisi. Kami mengambil dua ahli, yaitu yang pertama Waluyo tahun 2003 berpendapat bahwa apresiasi puisi adalah kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan puisi, yaitu mendengar atau membaca puisi dengan penuh penghayatan, menulis puisi, mendeklamasikan, dan juga menulis resensi puisi. Kemudian, menurut Sayuti tahun 2008, apresiasi puisi adalah hasil upaya pembaca dalam membaca dan menemukan nilai-nilai puisi melalui pemahaman dan juga penafsiran yang sistematik, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis. Nah, dari kedua ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengertian apresiasi puisi adalah suatu kegiatan untuk menilai atau memberikan penghargaan terhadap karya sastra puisi melalui proses merasakan, memahami, dan menikmati puisi yang melibatkan unsur kognitif, emotif, dan evaluatif, sehingga dapat memunculkan kepekaan perasaan dan juga dapat mengkritisi puisi yang diapresiasi. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu mengenai macam-macam ekspresi puisi yang akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. B. Macam-macam ekspresi puisi. A. Ekspresi lisan. 1. Membaca puisi. Membaca puisi merupakan sebuah cara untuk berekspresi dalam sebuah bidang sastra yang setelahnya melalui proses apresiasi. Setelah puisi tersebut diapresiasi, kemudian membaca puisi dengan berekspresi saat membacakannya. Adapun manfaat membaca puisi menurut Pratiwi dan kawan-kawan, yaitu 1. Memperluas pemahaman suatu makna kata denotatif, konotatif, dan juga majas. Yang kedua, menambah penguasaan pada simbol-simbol bahasa. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan bahasa. Yang keempat, melatih kelancaran dalam pelafalan bunyi bahasa yang baik dan benar. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang sifatnya konsentratif dan konsentrif. Maksud dari puisi tidak dituliskan secara langsung oleh penulis puisi, melainkan pengarang puisi hanya menuliskan kata-kata yang sesuai dengan perasaan atau bagian pokoknya saja. Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa membaca puisi merupakan sebuah kegiatan menyuarakan isi teks dengan memperhatikan vokal dan juga mimik untuk menggambarkan pesan dalam teks tersebut. Untuk selanjutnya adalah berbalas pantun. Pantun merupakan puisi lama yang sangat terikat dengan berbagai aturan. Kata balas berarti jawab atau saut-sautan. Menurut Partanto 1994 halaman 47.
Dengan Sutrisno tahun 2008 halaman 59 mengungkapkan balas berarti berbalas, dijawab, membalas, menjawab, mengembalikan perbuatan baik, membalas budi guna berterima kasih, pembalasan, dan perbuatan membalas. Jadi dapat disimpulkan bahwa berbalas pantun adalah suatu tindakan saling bersaut-sautan antar dua orang atau lebih dalam melontarkan sajak berupa konstruksi 4 bait atau lebih dengan bersajak pola AB-AB dan di dalamnya mengandung unsur estetika. Selanjutnya untuk jenis ekspresi puisi ada ekspresi tulis. Ekspresi tulis merupakan kegiatan menciptakan atau berkreasi menghasilkan puisi. Contoh ekspresi tulis ada cipta puisi. Menurut Stephen Spender dalam Sutiha Purwahinda 2008 halaman 39 ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan puisi. Di antaranya 1. Konsentrasi merupakan pemusatan pikiran, perasaan, pandangan pada suatu hal. Itu puisi sendiri. 2. Inspirasi, yaitu suatu proses yang mendorong atau merangsang pikiran untuk melakukan suatu tindakan, terutama merupakan hal kreatif. 3. Kenangan, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu yang masih teringat dalam pikiran. Kemudian 4. Keyakinan, merupakan suatu sikap yang ditunjukkan oleh seorang saat merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. 5 adalah lagu, yaitu ragam nada atau suara yang berirama. Saya akan melanjutkan materi tentang cipta pantun. Mencipta pantun harus berpedoman pada syarat-syarat terbentuknya sebuah pantun serta harus sesuai dengan jenis pantun yang akan dibuat. Pantun merupakan salah satu jenis sastra lama lisan yang saat ini sudah mulai ditulis orang. Pantun dibuat berbait-bait. Setiap baitnya terdiri atas 4 larik. Setiap lariknya terdiri atas 8-12 suku kata. Biasanya pantun lama memiliki 10 suku kata. Rima akhir berumus AB-AB. Selain itu, kedua larik pertama merupakan sampiran, sedangkan kedua larik terakhir merupakan isi pantun. Kemudian tentang cipta musikalisasi puisi. Penciptaan musikalisasi puisi harus berawal dari puisi. Pengertian musikalisasi puisi menurut para ahli. Menurut Danardana, musikalisasi puisi pada hakikatnya adalah kolaborasi apresiasi seni antara musik, puisi, dan pentas. Melalui musikalisasi puisi, seseorang tidak hanya mendapat kesempatan mengapresiasi puisi dan musik, tetapi juga mendapat kesempatan mengekspresikan apresiasinya itu di depan khalayak. Menurut Ari, musikalisasi puisi dapat didefinisikan sebagai sarana mengomunikasikan puisi kepada apresin melalui persembahan musik, nada, irama, lagu, dan nyanyian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa musikalisasi puisi adalah sarana atau bentuk untuk mengapresiasikan puisi dalam bentuk musik yang kemudian dikombinasikan menjadi satu untuk dipersembahkan atau diekspresikan kepada khalayak. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, musikalisasi puisi murni atau versi musisi. Musikalisasi murni ini adalah pengubahan puisi menjadi syair, lagu tanpa mengikut sertakan pembacaan puisi. Lalu yang kedua ada musikalisasi puisi versi sastra atau versi sastrawan atau aktor teater. Musikalisasi puisi versi sastra adalah pembacaan puisi yang diiringi oleh permainan alat-alat musik. Yang ketiga, musikalisasi puisi campuran atau kombinasi. Musikalisasi puisi campuran adalah kombinasi musikalisasi jenis murni dan versi sastra. Lalu ada unsur-unsur musikalisasi puisi.
Unsur-unsur tersebut terdiri dari melodi dan harmonisasi yang disebut sebagai unsur musik, sedangkan lirik-liriknya merupakan syair puisi. Jadi kedua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Unsur musik merupakan unsur pokok dalam musikalisasi puisi karena sebagai pengiring pembacaan puisi. Jadi kedua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Menurut ARI KPIN 2008 halaman 30 yang menyatakan bahwa bila salah satu dari kedua unsur tersebut lepas dari penguasaan kita, maka akan terasa banyak kekurangan dari karya musikalisasi puisi yang dihasilkan. Selanjutnya, manfaat musikalisasi puisi. Manfaat musikalisasi puisi antara lain sebagai berikut. 1. Menggugah perasaan lebih dalam. 2. Membangkitkan imajinasi. 3. Mendorong orang lain lebih mampu berpikir dan menggerakkan pikiran. 4. Menimbulkan kesenangan dan hiburan. Menurut pendapat dari Nenden Lilis A, dalam ARI KPIN 2008 halaman 9 menyebutkan ada 4 manfaat musikalisasi puisi, yaitu 1. Dapat merangsang minat siswa terhadap puisi. 2. Memberi penyegaran pada siswa agar pembelajaran tidak monoton. 3. Memberi kesempatan kepada siswa berhubungan langsung dengan karya sastra melalui cara yang akrab dengan pengalaman siswa. 4. Merangsang aspek emotif siswa dan lain-lain. Cara menulis musikalisasi. Berikut ini ada beberapa hal yang harus kalian lakukan agar kalian dapat memusikalisasi puisi secara baik. 1. Menentukan puisi yang akan dimusikalisasi. 2. Mengapresiasi puisi yang telah ditentukan. Mengapresiasi puisi artinya mencermati secara sungguh-sungguh sebuah puisi hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. Selanjutnya, memperhatikan kesusastraan isi puisi dan suasana yang dibangun. Menentukan alat musik yang digunakan untuk mengiringi musikalisasi. Alat musik yang akan kalian gunakan dapat berupa gitar, gendang, keyboard, dan sebagainya. Menentukan notasi nada yang akan digunakan. Notasi nada tersebut dapat berbentuk notasi angka ataupun notasi balok, guna notasi untuk mempermudah melakukan puisi tersebut. Contoh musikalisasi puisi. Usah kau lara sendiri. Kulihat mendung membayangi pancaran wajahmu. Tak terbiasa ku dapati terdiam mendura. Apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu. Sekilas galau mata ingin berbagi cerita. Ku datang sahabat bagi jiwa. Saat batin merintih. Usah kau lara sendiri. Masih ada asa tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku. Biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Di depan sana cahaya kecil untuk memandu. Tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Sekali sempat kau mengeluh, kuatkah bertahan? Satu persatu jalinan kawan beranjak menjauh. Ku datang sahabat bagi jiwa. Saat batin merintih. Usah kau lara sendiri. Masih ada asa tersisa. Penyanyi Katon Bagaskara dan Ruth Sahanaya. Ciptaan Andre Manika. Hujan Bulan Juni. Karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Contoh puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Yang kedua, karya Khairil Anwar yang berjudul Sia-sia. Penghabisan kali itu kau datang, membawaku kembang berkarang, mawar merah dan melati putih, darah dan suci, kau tebarkan depanku, serta pandang yang memastikan untukmu. Lalu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini cinta?
Kita berdua tak mengerti, sehari kita bersama, tak hampir menghampiri. Ah, hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Teknik membaca puisi. Yang pertama adalah interpretasi. Dalam proses ini diperlukan ketajaman visi dan emosi dalam menafsirkan dan membedah isi puisi. Yang kedua, penghayatan. Puisi akan terasa energik apabila pembaca dapat menghayati setiap isi puisi tersebut. Yang ketiga, vokal. Pembaca harus bisa menempatkan keras lirihnya suara dan kejelasan pelafalan fonem yang diucapkan pembaca. Lalu yang keempat ada artikulasi, yaitu pengucapan kata yang utuh dan jelas, bahkan di setiap hurufnya. Yang kelima ada diksi, diksi pilihan kata, yaitu pengucapan kata demi kata dengan tekanan yang bervariasi dan rasa. Yang keenam ada tempo, tempo yaitu cepat lambatnya pengucapan suara. Yang ketujuh dinamika, yaitu lemah kerasnya suara setidaknya harus sampai pada penonton, terutama pada saat lomba membaca puisi. Yang kedelapan modulasi, yaitu mengubah perubahan suara dalam membaca puisi. Yang kesembilan intonasi, yaitu tekanan suara yang keluar dari mulut, baik itu rendah, sedang maupun tinggi. Yang kesepuluh ada jeda, yaitu pemenggalan sebuah kalimat dalam puisi. Ke-11 pernafasan. Pernafasan di sini maksudnya napas panjang, pendek, datar ataupun terengah-engah. Yang ke-12 penampilan. Penampilan sangat penting. Salah satu faktor keberhasilan seorang membaca puisi adalah kepribadian atau performance di atas pentas. Usahakan terkesan tenang, tak gelisah, tak gugup, berwibawa dan meyakinkan ekspresi. Yang ke-13 ekspresi gerak dan mimik, yaitu tampakkan hasil pemahaman, penghayatan, dan segala aspek di atas dengan ekspresi yang pas dan wajar. Yang ke-14 komunikasi. Pada saat kita membaca puisi, pembaca harus bisa memberikan sentuhan, bahkan menggetarkan perasaan dan jiwa penonton. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasal dari sebuah puisi. Mungkin teman-teman ada yang punya novelnya, dan puisi ini dibuat di tahun 1989. Yang hafal boleh ikut nyanyi. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kandidat yang ragu-ragu di zaman itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang terucapkan di serang akar pohon bunga itu. Tak ada yang lebih tebal dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak